Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didikku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa kembali bertatap muka dan bersua wajah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada kesempatan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak didikku sekalian yang berbahagia, itikat baik kita ketika kita melangkah dari rumah menuju ke lembaga madrasah ini hanya satu niat yang harus kita tanamkan, yaitu belajar. Nah, aktualisasi dan proses pembelajaran yang nantinya akan kita ikuti akan menghasilkan beberapa aspek. Teori belajar telah mengajarkan kepada kita bahwa hasil daripada sebuah proses belajar akan memberikan output dan efek terhadap tiga aspek. Yang pertama kognitif, kemudian yang kedua afektif, kemudian yang ketiga psikomotorik. Kognitif merupakan proses perubahan terhadap pola pikir kita. Kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Akal kita akan terbentuk, pikiran kita akan dididik dari informasi-informasi yang kita pelajari melalui proses pembelajaran kita. Kelas. Afektif merupakan proses perubahan terhadap emosional kita. Perasaan kita akan mampu memilah, akan mampu memilih dan memahami terhadap segala proses dalam aktivitas keseharian kita. Kemudian yang ketiga psikomotorik merupakan proses perubahan terhadap tingkah laku kita. Tentunya setiap tindakan yang kita lakukan atas dasar pikirannya yang positif, perasaan yang matang, maka tentunya pikiran kita akan menghasilkan tindakan yang berbeda. Oleh karena itu, orang yang belajar, maka tindakannya akan jauh berbeda dengan orang yang tidak belajar. Nah, anak didikku sekalian, ilmu itu didapat dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang mau berpikir. Maka apapun yang terjadi pada Anda esok hari, itu karena apa yang Anda lakukan hari ini. Nah, anak didikku sekalian yang berbahagia, ayo mari kita belajar. Ayo mari kita belajar surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha tentunya tidak asing bagi kita. Tentunya tidak begitu lagi hal baru bagi kita. Surat Ad-Duha senantiasa kita dengarkan ketika lantunan Bapak Imam Masjid tatkala kita hendak melaksanakan sholat. Lantunan di speaker-speaker masjid manakala hendak memasuki waktu-waktu azan atau waktu-waktu sholat. Bahkan anak didikku sekalian, barangkali surat Ad-Duha telah Anda hafal. Oleh karena itu, mengawali pembelajaran kita di kesempatan ini, Pak Guru mengajak sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak didikku sekalian, terima kasih atas segalanya. Nah, surat Ad-Duha merupakan salah satu surat yang terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu golongan surah yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama surat Ad-Duha. Nama Ad-Duha diambil dari ayat pertama surat Ad-Duha, maksud kami. Wadduha, yang memiliki arti matahari sepenggalan naik. Nah, anak didikku sekalian yang berbahagia, ayo mari kita belajar. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikanmu petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna,
Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberimu berkecukupan? Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardinya. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, inilah 11 ayat anak didikku sekalian, surat Ad-Duha yang kita pelajari. Nah, dari 11 ayat ini tentunya tadi sama-sama kita mendengar ulasan singkat yang disampaikan oleh Bapak Guru. Mudah-mudahan ini menjadi referensi dasar yang nantinya akan kita pelajari ketika kita membahas LKPD yang Pak Guru sampaikan. Ayo, langkah ya. Yang pertama, sempurnakan urutan ayat beserta arti surat Ad-Duha di atas secara sempurna. Kemudian yang kedua, presentasikan hasil kelompokmu di depan kelas dengan bergantian membaca ayat dan artinya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, inilah langkah kerjanya. Ayo, mari kita memulai. Inilah, silakan bekerja. Nah, ayat yang beracakan ini, tugas kamu adalah mengurutkannya. Ayat dan artinya mulai ayat 1 sampai ayat 11. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.